Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan qada dan qadarnya kita bisa melaksanakan simulasi IHT pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya dan beserta Bapak Ibu juga dalam keadaan posisi sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku pemimpin acara atau moderator dalam memimpin simulasi IHT ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai asesmen formatif dan juga sumatif. Ya, baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu saja, rangkaian pembukaan atau rangkaian acara dari mulai pembukaan sudah saya wakili. Untuk selanjutnya, cara selanjutnya yaitu untuk mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa sebelum acara ini dimulai. Silahkan untuk memimpin doa. Saya persilahkan kepada salah satu peserta mungkin di sini. Silahkan Bu Is. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Moderator. Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk kelancaran kegiatan kita, supaya kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita sama-sama untuk menundukkan kepala terlebih dahulu, membacakan doa kepada Allah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Moderator. Silakan. Terima kasih Bu Is untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Acara selanjutnya yaitu sebelum mulai acara pokok, mungkin kita ada hiburan dulu dalam bentuk ice breaking. Untuk itu silahkan saya beri kesempatan kepada Pak Hairudin, mungkin bisa untuk memimpin ice breaking. Bagaimana Pak Hair, siap? Siap Pak Moderator. Iya, silahkan waktu di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, supaya kegiatan hari ini lancar dan tidak kaku, maka marilah kita melakukan SPG. Siap Bapak Ibu? Siap. Silahkan Bapak Ibu persiapkan alat tulisnya, selembar kertas dan spidol atau pulpen, atau menggunakan aplikasi di komputer ya Bu. Ya. Kemudian ikuti instruksinya. Siap Bu. Pertama, buat lingkaran besar pada bagian tengah kertas. Sudah Bu? Sudah. Selanjutnya, buatlah dua lingkaran kecil. Bentar Pak, saya buat dulu. Ya, mangga. Siap ya. Ya sudah Pak, silakan. Lanjutkan ya. Yang berikutnya, buatlah dua lingkaran kecil di dalam lingkaran besar tersebut. Yang selanjutnya, buatlah segitiga kecil juga nih di tengah lingkaran besar. Oke. Dipersilahkan Bapak Ibu. Terakhir, buatlah setengah lingkaran pada lingkaran besar di bagian dalam sebelah bawah. Setengah lingkaran kecil ya Pak? Iya. Silakan Bapak, Ibu-ibu. Dipersilahkan, coba ditunjukkan hasil karya Bapak Ibu. Iya. Baik. Coba. Mungkin dari siapa dulu yang mau menampilkan hasil karya dari ice breaking yang dipimpin Pak Hayat? Iya, mana Ibu? Silakan. Ibu Yani. Iya, silakan Ibu Yani. Terlebih dahulu tampilkan saja Ibu. Baru itunya mungkin silakan ditampilkan.
Silakan Bu Ini Yani. Pak, Oh, ditampilkan. hasil saya apakah betul? Waduh, Iya. hebat. Itu Hebat mirip. sekali Ibu Yani dalam pembuatan sesuai instruksi ya. Bagus sekali. Bagus Bu sekali. Yani. Bagaimana Pak Hayat Terima kasih. penilaiannya? Kemudian Bagaimana nilai Ibu Yani? wah bagus, Iya, 80. Iya, terima kasih Pak Hayat. Terima kasih. Satu lagi, Silakan Ibu Is. Bu Bu Is mana? Ya, Silakan, ya Bu Is. sebentar Pak. Saya tunjukkan. Iya. Nih, Pak. Iya. Siapa sih? Aduh, Bu kok Is. ini Hayat tuh. Tadi beri nilai 80 plus lah, ada Pak Hayat. Ekspresi Pak Hayat di Tepuk sana ya. tangan buat Bapak Ibu. Iya, Terima kasih. terima Sekian kasih. Iya, speaking terima dari kasih. saya. Ya, baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Air sudah memimpin ice breaking ini untuk mencairkan suasana ya. Cukup mengasah kreativitas kita selaku Siap. peserta. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ke acara pokok. Mungkin saya izin share dulu untuk materi yang akan kita bahas, akan kita sampaikan juga serta kita diskusikan mengenai, sebentar saya bagikan dulu. Apakah sudah terlihat? Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Iya. Sudah. Selanjutnya secara pokok ini kita akan mencoba memaparkan tentang asesmen formatif dan sumatif. Baik, sebagai langkah awal saya akan menuntun Bapak dan Ibu dalam konsep asesmen formatif dan sumatif ya. Yang pertama ada 3 bagian yang akan kita bahas. Pertama, bagian asesmen tersebut ada konsep asesmen formatif dan sumatif. Untuk selanjutnya ada bentuk asesmen. Yang poin ketiga terakhir itu ada umpan balik ya. Itu sekiranya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, untuk poin pertama saya beri kesempatan kepada salah satu peserta. Silakan mungkin Bu Yani bisa memaparkan untuk poin pertama. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan mengenai konsep asesmen formatif dan sumatif. Konsep dari asesmen formatif yang pertama yaitu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan murid, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif ini juga untuk memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Asesmen formatif ini bagi murid berfungsi untuk membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Terakhir, asesmen formatif ini dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Yang kedua yaitu konsep asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini merupakan metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen formatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen yang formatif. Asesmen sumatif ini umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah mencapai aktivitas mereka dalam proyek yang berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ihsan selaku moderator. Saya kembalikan kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yani sudah menyampaikan mungkin ya poin pertama mengenai konsep asesmen formatif dan sumatif. Untuk kelanjutannya,
mungkin Bapak dan Ibu bisa dilihat dari penekanan pada asesmen formatif dan sumatif ini fungsinya mungkin bertujuan kondisi saat ini yang kita alami. Assessment of learning paling dominan dilakukan oleh guru dan diharapkan untuk penerapan kurikulum yang baru ini bisa mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning ya. Itu mungkin sambungan dari materi yang Ibu Yani sampaikan mengenai konsep asesmen formatif dan sumatif. Baik, kesempatan kedua mengenai bentuk asesmen ya. Silahkan kami persilahkan kepada salah satu peserta, mungkin ada yang bisa memaparkan mengenai hal ini. Silahkan ya. Ibu Uis. Ya Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk asesmen ya. Bentuk asesmen ini dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk asesmen formatif dan sumatif tertulis, yang di dalamnya bisa dibedakan menjadi ada seperti refleksi, jurnal, esai, poster, dan tes tertulis. Sedangkan bentuk asesmen formatif dan sumatif tidak tertulis, misalnya yaitu yang pertama ada diskusi kelas, ada pembuatan drama atau membuat produk, kemudian yang selanjutnya ada jenis presentasi ya, dan yang terakhir mungkin adalah tes lisan. Ya, tes lisan itu merupakan bentuk asesmen formatif dan sumatif tidak tertulis. Demikian yang bisa disampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Ihsan sebagai moderator. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Is yang sudah memaparkan yang sangat padat dan jelas sekali ya mengenai bentuk asesmen, yang dimana sudah dipaparkan ada dua macam ya bentuk asesmen formatif sumatif, itu ada tertulis dan juga tidak tertulis. Contohnya sudah disampaikan oleh Bu Is. Baik, materi selanjutnya yaitu materi ketiga yang dimana di dalamnya mengandung umpan balik ya. Mungkin umpan balik ini akan disampaikan oleh Pak Hairudin. Silahkan, waktu dan kesempatan kami silakan. Terima kasih Pak Moderator. Untuk yang kedua kalinya, ya saya harus menjelaskan 10 dari prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Ya, mohon izin ya. Yang pertama itu selektif. Kemudian yang kedua mudah dimengerti. Selanjutnya yang ketiga transferable. Ya. Iya, transferable. Maaf ya. Bahasa Inggrisnya ini kurang lancar gitu. Tidak apa-apa. Yang keempat melihat ke belakang. Kemudian yang selanjutnya spesifik gitu. Yang keenam lebih dari penilaian. Untuk yang berikutnya yang ketujuh tepat waktu. Yang kedelapan kontekstual. Yang kesembilan seimbang, dan yang terakhir melihat ke depan. Itu kira-kira yang mungkin betul salahnya mohon dibetulkan oleh moderator. Itu Bapak Siap. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hairudin yang sudah menjelaskan poin ketiga mengenai umpan balik. Untuk selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi baru. Itulah pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dari mulai poin 1 sampai poin 3. Untuk memperjelas mungkin ada beberapa pertanyaan di benak Bapak dan Ibu. Untuk itu izinkan saya untuk membuka sesi tanya jawab, dan untuk bentuk pertanyaannya nanti kita diskusikan bersama-sama. Baik, saya buka saja. Silakan siapa yang akan bertanya dan kita akan diskusikan jawabannya ya. Saya persiapan dulu untuk alat tulisnya. Baik, Ibu Isreni. Ya. Silahkan. Ya Pak, dari penjelasan yang Ibu Yani sampaikan tadi ya, ada sedikit yang saya belum begitu paham ya, mengenai apa Pak perbandingannya atau apa bedanya konsep penilaian yang dulu
tentang asesmen ini dengan yang akan diterapkan sekarang berkaitan dengan asesmen formatif dan sumatif di sekolah, di kurikulum sekolah penggerak ini, Bu. Iya, Jadi, baik. Ya, iya. baik Ibu, cukup. Mungkin saya akan menyimpulkan pertanyaan dari Ibu Bois. Apa bedanya konsep asesmen atau penilaian yang dulu dengan yang akan kita laksanakan di masa yang akan datang, ya? Itu mengenai materi yang dipaparkan oleh Ibu Yani mungkin, ya. Sebelum menjawab, apakah akan dijawab langsung satu pertanyaan atau kita atau saya beri kesempatan untuk pertanyaan kedua terlebih dahulu sebelum dijawab? Bagaimana Bapak Ibu? Dijawab saja langsung dulu. Bisa, ya dijawab aja langsung bisa, Pak. Siap. Kita jawab saja langsung ya. Mungkin Ibu Yani bisa menjawab atau bisa memberikan tanggapannya mengenai pertanyaan dari Bu Is. Silakan Ibu Yani. Ya, kita sharing pendapat aja ya. Siap, Menurut Bu. saya bahwa perbedaan antara penilaian yang sekarang ini di kurikulum 13 ini kita lakukan dengan asesmen yang akan kita laksanakan pada kurikulum sekolah penggerak nanti, yaitu pada orientasinya. Penilaian yang kita lakukan sekarang lebih berorientasi pada hasil atau nilai akhir. Sementara pada asesmen kurikulum sekolah penggerak itu selain berorientasi pada hasil belajar siswa, juga berorientasi pada proses pembelajarannya yang sedang berlangsung. Itu mungkin menurut pendapat saya. Mungkin ada tambahan dari Pak HR, silahkan. Ya, seperti Ya, terima kasih, itu ya, Bu Yani. siap. Untuk jawabannya, yang bisa saya simpulkan di sini mungkin dari jawaban Bu Yani bahwa orientasi itu yang membedakan antara asesmen dulu dengan sekarang ya. Jadi yang dulu itu berorientasi kepada angka saja mungkin ya Bu. Ya, Dan untuk selanjutnya bukan hanya berorientasi terhadap angka atau hasil akhir, tapi proses juga harus menjadi pertimbangan ya. Mungkin itu kesimpulan jawaban dari Bu Yani. Bagaimana Pak Her? Iya, betul seperti itu, Pak. Tidak ada tanggapan lain? Ya, tanggapannya ya ke anak itu misalkan ya seperti tadi hasil pekerjaanmu sangat bagus, itu kan diberi arahan seperti itulah. Akan lebih bagus lagi, akan lebih bagus lagi mengerjakan tugas. Nanti kamu tambahkan sumber bacaan atau referensi. Iya, siap. Terima kasih Pak Er untuk masukannya. Yaitu mungkin bentuk apresiasi dari seorang guru terhadap anaknya saja. Ya, seperti itulah Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Er untuk jawabannya. Apakah Bois, apakah ini perlu didiskusikan atau cukup Bois? Ya, mungkin sedikit tambahan ya. Jadi sekarang untuk penilaian kepada anak itu kita harus memberikan aspirasi ya. Contohnya memberikan nilai bagus nak, jawabannya lebih bagus lagi atau ditingkatkan lagi ininya ya, semangat belajarnya gitu ya. Jadi anak dikasih punishment gitu ya, reward dikasih reward lah untuk supaya anak itu lebih semangat dalam belajarnya. Kemudian di dalam pencapaiannya juga diberikan deskripsi ya. Deskripsi penilaian ya. Jadi bukan hanya angka saja tetapi ada dalam paparan deskripsinya ya mengenai proses pembelajaran tersebut. Demikian mungkin Pak tambahannya dari saya. Terima kasih Bois untuk tambahan dari pertanyaan sendiri seharusnya ya itu, tapi mungkin berorientasinya tadi terhadap jawaban yang disampaikan oleh Bu Yani juga Pak Hairudin mungkin ya. Baik, tidak apa-apa Ibu, terima kasih. Untuk kesempatan berikutnya mungkin kita batasi saja ya karena ini berkaitan dengan waktu yang terbatas. Baik, untuk pertanyaan kedua mungkin ada yang bisa atau ada yang akan memberikan pertanyaan lagi, silahkan. Iya Bu Yani, silahkan Bu Yani. Iya, terima kasih. Berkaitan dengan, alhamdulillah slide-nya masih ada di sana, ditampilkan mengenai 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Oh iya, kebetulan sekali ya, silakan Ibu. Ya, yang ingin saya tanyakan atau yang ingin saya
ajukan di sini kepada Pak Hairudin yang tadi sudah menjelaskan, Pak tolong minta contoh gitu, minta contoh umpan balik yang bagaimana yang bisa memberikan hal yang efektif buat anak dalam hal anak itu bisa melihat ke depan gitu Pak. Yang poin yang ke-10 itu melihat ke depan kaitannya dengan yang di sana. Iya, baik. Terima kasih Bu Yani untuk pertanyaannya. Ini sangat menarik sekali. Ya, saya menyimak pertanyaan dari Bu Yani tadi dan sudah membuat catatan kecil. Mungkin di sini yang disampaikan oleh Bu Yani, berikan contoh. Mungkin untuk kita semua ini kita wajib mendiskusikan contoh dari salah satu prinsip pemberian umpan balik yang efektif, yaitu poin 10, melihat ke depan maksudnya apa dan juga berikan contohnya. Mungkin itu yang harus kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa. Ya maaf Pak Moderator, tadi tertuju kepada saya. Contohnya seperti ini, hasil pekerjaanmu sangat bagus, nak. Akan lebih bagus lagi untuk mengerjakan tugas. Berarti ada, mohon maaf Pak, berarti ada kaitannya ya dengan jawaban. Ada kaitannya dengan tadi nomor 1. Oh iya, betul. Dilanjut Pak, dilanjut. Mohon maaf. Nah, nanti kamu tambahkan sumber bacaan atau referensinya ya, seperti itulah Pak. Oh, jadi lebih pada mengingatkan dan memotivasi, memberikan itu yang dimaksud dengan melihat ke depan. Oke, seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Air. Ada yang lain lagi mungkin? Cukup. Terima kasih sekali Pak Hair jawabannya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga di sesi tanya jawab ini untuk bentuk jawabannya tidak merasa puas ya untuk kita semua, agar kita bisa menggali, bisa mengeksplor lagi materi dan juga mencari solusi dengan berkolaborasi dengan teman sejawat atau teman di satu satuan pendidikan mungkin ya, mengenai hal-hal yang masih banyak dan patut menggali pertanyaan mungkin ya. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf saya batasi pertanyaannya ya. Untuk kesimpulannya pada asesmen formatif dan sumatif ini dari tiga hal yang saya tampilkan tadi dan Ibu coba jelaskan. Pada intinya perubahan ini, kurikulum ini semoga bisa memberikan pembelajaran baru dan juga memancing kita untuk lebih kreatif, inovatif ya, dan juga intinya siswa kita bisa digiring ke era digitalisasi ya, karena kewajiban kita dituntut oleh oleh zaman mungkin ya Bu. Terima kasih untuk segala kesempatannya. Terima kasih juga untuk apresiasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Sebelum ditutup, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa kembali ya sebelum acara penutupan yang akan saya pimpin ya. Silahkan mungkin dari salah satu peserta ada yang bisa memimpin doa. Silahkan, saya persilahkan. Boleh, biar saya yang menutupnya. Ya, silahkan Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, munajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan untuk anak didik kita demi kemajuan bangsa dan negara. Amin. Dan juga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Cukup. Waktu saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Bu Yani yang sudah memimpin doa. Ya. Semoga doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk segala kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.